Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aprilia Nur Azizah, NIM 210211000118 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian tentang skala pengukuran. Di dalam skala pengukuran, kita akan membahas materi tentang definisi skala pengukuran, sifat skala pengukuran, kelebihan dan kekurangan skala pengukuran, dan jenis-jenis metode skala pengukuran. Definisi skala pengukuran menurut Sugiono. Menurut Sugiono, tahun 2006, halaman 84, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Menurut Sakeran dan Bugi, tahun 2016. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Sifat skala pengukuran. Skala pengukuran dipakai untuk menggambarkan sifat informasi dalam nilai pada satu variabel, menghubungkan nilai-nilai tersebut satu sama lain, sehingga tingkat pengukuran bisa digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai tersebut. Skala pengukuran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari skala pengukuran yaitu dalam pemakaian sebuah skala dalam menyeleksi sebuah kategori satu dengan yang lain sangatlah efektif dan efisien. Parameter setiap kategori yang bisa diperoleh bisa terlihat dengan jelas. Sedangkan kekurangan dari skala pengukuran yaitu skala yang memiliki nilai tinggi atau interval dan rasio bisa diganti ke sebuah skala yang lebih rendah atau ordinal dan nominal. Namun bila dilakukan kebalikannya, skala tersebut tidak berjalan. Jenis-jenis metode skala. Terdapat 4 jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal atau bisa juga diartikan sebagai skala kualitatif merupakan skala data yang berguna untuk menyeleksi ada tidaknya tingkatan pada sebuah data. Ini kerap menyeleksi klasifikasi berlandaskan jenjang tingkatan atau urutan. Karakteristik dari skala nominal yang pertama, golongan data lebih mutually eksklusif, maksudnya adalah pada objek hanya mempunyai satu kategori. Yang kedua, golongan data tidak mempunyai aturan yang masuk akal karena aturannya bisa bebas. Skala pengukuran ordinal merupakan, bisa juga disebut skala kualitatif. Pada skala ini, data akan diklasifikasikan menjadi urutan atau level tingkatan. Contohnya adalah mengklasifikasikan kemampuan siswa dalam pembelajaran menjadi 4 tingkatan, yakni cerdas, pintar, sedang, dan kurang. Hal lain yang bisa menjelaskan skala ordinal adalah penjelasan sudut pandang setiap narasumber pada sebuah pemahaman atau pertanyaan. Karakteristik yang pertama, golongan data-data tertentu saling terpisah. Yang kedua, golongan data akan dipastikan berlandaskan jumlah sifat tertentu yang dipunyainya. Yang ketiga, golongan data dapat diciptakan berdasarkan besar kecilnya sifat yang dipunyainya. Skala interval. Pada skala pengukuran penyeleksian akan membuat sebuah klasifikasi dengan jeda atau jarak pada sebuah kategori yang memiliki sifat sama. Pada skala pengukuran interval tidak ada nilai nol absolut atau mutlak. Contohnya adalah pada saat mengklasifikasikan berat badan menjadi 3 interval, yakni 34 sampai 39, 44 sampai 49, 54 sampai 59. Karakteristik yang pertama adalah golongan data mempunyai karakter yang saling terpisah.
Yang kedua, golongan data mempunyai aturan yang terstruktur, logis, dan tidak bebas. Yang ketiga, golongan data dipastikan berlandaskan jumlah sifat tertentu yang dipunyainya. Yang keempat, dissimilaritas sifat yang sama akan tergambar pada dissimilar yang sama pada jumlah yang digunakan pada golongan data. Yang kelima, satu titik dalam skala merupakan lambang dari angka 0 dikarenakan skala ini tidak mempunyai nilai 0 absolut. Skala pengukuran rasio adalah skala perpaduan dari karakter skala di atas. Rasio ini mempunyai nilai 0 absolut dan datanya bisa dibagi dan juga bisa dikalikan. Namun jeda atau klasifikasinya tidak sama, sebab tidak diciptakan dengan model rentang interval. Karakter utama pada skala rasio adalah adanya nilai 0 absolut atau mutlak dan tidak bisa dijelaskan secara sembarangan, sehingga pada sampel bisa menentukan usia sebuah kelompok pada sebuah desa dari 0 tahun hingga 70 tahun. Contoh dari skala ordinal adalah saat memberi bintang untuk ojek online, kepuasan dihitung dengan bintang 1-5. Dengan 1 yang berarti sangat tidak puas dan 5 berarti sangat puas. Contoh skala interval adalah suhu, misal di kota A memiliki suhu 15 derajat Celcius, sedangkan di kota B memiliki suhu sebesar 20 derajat Celcius. Ada interval yang tetap, tetapi tak bisa dikatakan kota B panasnya sekian kali kota A karena derajat Celcius tak punya 0 atau absolut. Contoh dari skala rasio adalah berat badan, misal berat A 30 kg dan B 60 kg, maka berat A adalah setengah berat badan B. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengukuran usia, tinggi, berat, ukuran jarak, panjang, dan hal-hal lain. Contoh dari skala nominal adalah agama terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Warna kulit terdiri dari hitam, sawo matang, putih, dan kuning. Jenis kelamin terdiri dari laki-laki, perempuan, pekerjaan, ASN, wira swasta, petani, suku, Jawa, Bugis, Sunda, Batak, status perkawinan, kawin, belum kawin, dan duda.